Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Shalom, selamat pagi Kakak Una. Selamat pagi Kakak Anti. Apa kabarnya hari ini Kakak Una? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Kakak Unan, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu, mari kita sapa adik-adik kita yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang kekasih, walaupun kita semua kita masih beribadah di rumah, tapi kita tetap bersuka cita untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita bersuka cita sekalipun kita masih ibadah di rumah. Itu semua kita percaya Tuhan akan menyertai kita dan memimpin kita semua. Saat ini ibadah sekolah minggu kita akan kita mulai. Kakak jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian berlimpah sukacita. Dengan sukacita ya kita angkat pujian ini. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, Kak Anti, tadi kan kita mengatakan bahwa kasih Yesus itu berlimpah-limpah. Iya Kakak. Salah satu bentuk kasih Tuhan dalam kehidupannya Kak Anti apa? Yang pertama itu saya diberi kesehatan. Dan yang Kesehatan. lebih luar biasa Kakak yang saya rasakan, yaitu Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan. Ya, benar sekali. Tentunya adik-adik di rumah juga pastinya merasakan kasih Tuhan. Seperti Kak Anti tadi diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, dan kita pun diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pada hari Minggu ini. Dan salah satu juga kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu kita dianggap sebagai anaknya. Untuk itu mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah kepada saya. Lihat betapa besar kasih Allah kepada saya. Lihat betapa besar kasih Allah kepada saya. Saya disebut anak Allah. Saya disebut anak Allah. Nah, Kakak Anti, dalam kehidupannya Kakak Anti, tadi kan kita sudah mengatakan bahwa kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kakak Anti selalu mengandalkan Tuhan tidak dalam setiap kehidupannya Kakak Anti? Iya Kakak, selalu mengandalkan Tuhan dong. Iya, benar sekali ya. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan adik-adik di rumah dalam mempersiapkan cita-citanya adik-adik. Adik-adik juga harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Sama seperti cerita minggu lalu. Kakak Anti masih ingat tidak cerita minggu lalu? Masih Kakak. Tentang apa? Tentang Bapak Eliezer Yang dikasih perintah yang sungguh berat. Menurut Bapak Eliezer itu dia disuruh
mencarikan istri buat anaknya. Anaknya siapa? Siapa? Ayo, anaknya siapa? Tunggu kakaknya, saya ingat-ingat dulu. Ishak. Ya, bapaknya siapa? Bapaknya Ishak siapa? Abraham. Iya, Oh. benar sekali. Pada saat itu, Bapak Abraham memerintahkan kepada Eliezer untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Kira-kira Eliezer ketemu tidak dengan perempuan yang disuruh cari sama Bapak Abraham? Ketemu kakak. Iya, ketemu. Siapa namanya, Kakak? Tunggu kakak, saya ingat-ingat dulu. Kalau tidak salah namanya itu Ribka. Iya, benar sekali, Ribka. Nah, adik-adik, bagaimana juga seorang Bapak Eliezer yang diberikan tugas kepada Bapak Abraham untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak. Awalnya dia juga merasa, aduh saya bisa tidak. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai Bapak Eliezer. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan setia kepada kita. Untuk itu, kita kembali mengangkat pujian yang mengatakan, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ya, Kakak Unan, saya mau tanya dulu sama Kakak Unan. Apa itu, Kakak? Kemarin atau seminggu yang kita sudah lewati, Kakak Unan kira-kira tidak buat dosa. Buat, Kakak. Wah, jadi Kakak Unan sudah mengakui dosa Kakak Unan tidak sama Tuhan. Pastilah, harus itu Iya, harus. Kakak Dan Unan. tidak boleh diulangi kalau sudah mengaku. Ya, betul sekali Kakak Unan. Kita kalau sudah buat dosa sama Tuhan, sama orang tua kita harus mengakuinya. Ya, begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Kalau adik-adik mungkin seminggu yang lalu kita sudah pernah buat dosa sama mama kita, sama papa kita, sama semua orang. Mari adik-adik, saat ini kakak mau ajak kita semua untuk mengakui dosa-dosa kita dalam bentuk pujian, ref dari lagu Stop Ku Mau Katakan. Pujian ini kita bawa dengan penuh penghayatan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau mengakui dosa-dosa kita. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Ya, adik-adik kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, saat ini biarlah dosa-dosa kita tidak ulangi lagi. Kita mau belajar lebih baik, kita mau menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dari Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Berbunyi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin.
Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mengungkapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Sambil persembahan kita siapkan, kita angkat pujian yang mengatakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, kita akan mendoakan persembahan kita, dan doa persembahan akan dipimpin oleh anak Beatrice. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Emil. Dan tentunya firman Tuhan ini yang akan membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam dunia. Ya. Nah, untuk itu Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan kesukaanku belajar firman Tuhan. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh anak Abel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saat ini kita siap untuk mendengarkan cerita firman. Nah, sebelumnya kakak ingin berdialog sama kakak Unan. Mungkin juga adik-adik di rumah itu boleh sekarang lihat-lihat saudaranya kalau sedang duduk dengan saudaranya. Jadi kakak Unan berapa bersaudara? Saya 3 kakak bersaudara. 3 bersaudara. Adik-adik di rumah siapa juga yang 3 bersaudara? Nah, banyak juga kakak Unan yang 3 bersaudara. Bahkan ada yang 2, ada yang 5. Mungkin juga enggak ada saudaranya, enggak apa-apa. Tapi yang hari ini kakak Santi mau tanyakan sama kakak Unan berbeda tidak dengan saudaranya? Berbeda kakak. Apanya yang beda? Dari tingginya saja sudah beda kakak. Oh, dari tingginya beda. Dari apa lagi kakak Unan? Dari badannya. Oh, dari badannya. Jenis kelaminnya? Berbeda juga. Oh, berbeda. Ada yang satu sama kakak. Oh, ada yang satu. Ya. Berarti kakak Unan punya saudara satu sama-sama perempuan. Berarti satunya laki-laki tentunya. Iya. Kalau kakak Unan lihat perbedaan, kakak Unan bagaimana rasanya? Senang atau kenapa kau lain-lain? Pernah sempat
Sedih kakak, Oh, karena sedih. dalam rumah paling pendek. Oh, kasihan kakak Unan paling pendek. Tapi enggak apa-apa adik-adik. Kakak Unan tidak perlu malu-malu kalau pendek. Ternyata pendek juga itu ada gunanya. Tinggi juga ada gunanya. Jadi di keluarga kakak Unan itu mereka berbeda bersaudara. Adik-adik juga di rumah kan? Pasti perbedaan itu selalu ada. Terima kasih ya kakak Terima kasih, Unan. Iya. Nah, hari ini adik-adik kita akan melihat juga ada sebuah keluarga bersaudara. Mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kita mulai dengan sebuah kisah seorang ibu yang sehari-harinya selalu sedih. Kenapa dia sedih? Ternyata dia belum bisa punya anak. Jadi setiap hari si ibu Ribka itu murung. Entah mengapa dia selalu murung. Ternyata murung itu karena dia belum bisa punya anak. Nah, suaminya melihat. Dia pun merasa kasihan. Lalu suaminya berdoa kepada Tuhan supaya istrinya itu tidak sedih lagi. Siapakah nama tadi sang ibu yang sedih itu? Namanya Ibu Ribka. Jadi Ibu Ribka selalu sedih setiap hari. Lalu suaminya Bapak Ishak itu tahu kalau istrinya sedih. Maka Bapak Ishak pun pergi ke suatu tempat dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang Pak Ishak minta? Sama istrinya yang juga selalu inginkan, yaitu memiliki anak. Lalu Pak Ishak pun berdoa dan doanya Pak Ishak dikabulkan adik-adik. Apa yang menjadi doanya? Akhirnya Tuhan menjawab doa Pak Ishak. Ibu Ribka pun hamil. Senangnya ya Ibu Ribka bisa hamil. Kemudian dalam kandungan Ibu Ribka dia hamil 2 orang anak. Anak itu kembar ternyata. Dari mana Ibu Ribka tahu kalau anaknya itu kembar? Tuhan yang datang berbicara kepadanya, kepada Ishak dan juga didengarkan oleh Ibu Ribka. Ya senangnya ya, awalnya dia tidak punya anak, tiba-tiba Tuhan kasih anak, 2 lagi kemudian kembar. Nah selanjutnya ternyata anak yang dalam kandungannya Ibu Ribka itu bertolak belakang. Wah, aneh ya. Biasanya kalau bayi yang kembar itu tenang-tenang dalam perutnya mamanya. Tapi hari ini kita melihat bagaimana bayi kembar itu saling mendorong. Dan Ibu Ribka sangat senang karena dalam perutnya ada bayi yang sering goyang-goyang begitu ya. Kemudian ketika waktu lahir tiba, anak yang pertama keluar. Lalu anak yang kedua pun keluar. Tapi anak yang kedua memegang tumit kakaknya anak yang pertama. Jadi walaupun mereka itu kembar, tapi cara lahirnya berbeda. Yang pertama keluar, lalu yang kedua juga keluar memegang tumit sang kakak. Nah adik-adik, anak yang pertama atau bayi yang pertama itu kulitnya merah, berbulu. Jadi yang pertama keluar dari perutnya Ibu Ribka itu kulitnya merah. Kemudian dia berbulu. Maka anak itu diberi nama Esau. Kemudian bayi yang kedua kulitnya licin. Wah, berbeda ya dengan yang pertama tadi. Kulitnya licin, kemudian dia tidak memiliki bulu yang banyak seperti kakaknya yang pertama. Dan bayi yang kedua diberi nama Yakub. Dan mereka pun bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan orang tuanya. Tapi ada yang berbeda adik-adik. Bapak Ribka itu sayang kepada
Esau. Kemudian ibu Ribka kasih kepada Yakub. Sayang dan kasih sebenarnya sama adik-adik, sama. Artinya papanya lebih sayang kepada Esau, sedangkan ibunya Ribka lebih sayang kepada Yakub. Tetapi kedua saudara ini walaupun kembar, berbeda hobinya, berbeda kebiasaannya, berbeda. Kalau Esau suka lari-lari, suka lompat-lompat. Dia tidak suka tinggal di kemah atau di rumah. Dia suka berburu sama seperti bapaknya. Jadi pekerjaannya Esau setiap hari itu keluar dari rumah, dari kemah, pergi berburu dan mendapatkan hasil buruan lalu dia berikan kepada ayahnya. Pantasan ya bapaknya suka sama Esau karena sama kesukaannya. Mereka punya kebiasaan yaitu suka berburu. Sementara adiknya si Yakub itu kan orangnya tenang. Dia lebih suka di rumah untuk mengolah hasil makanan, misalnya memasak beserta dengan ibunya. Jadi Ribka kan setiap hari selalu bersama-sama sang anak yaitu Yakub. Maka Yakub sangat disukai oleh ibunya Ribka. Nah, adik-adik suatu ketika Yakub sementara memasak, pulang Esau lelah, dia sangat lelah pulang berburu. Lalu dia melihat, Yakub, apa yang sedang kau masak itu? Lalu Yakub menjawab, saya sedang memasak kacang merah. Lalu Esau mengatakan, saya lapar, capek, bolehkah saya minta yang kau masak itu? Lalu kemudian Yakub bilang, boleh. Tapi ada syaratnya. Esau berkata, katakanlah apa yang kau mau Yakub. Saya akan berikan. Yang penting kau kasih saya apa yang kau masak itu. Lalu Yakub berkata, syaratnya yaitu kau harus kasih saya berkatmu sebagai anak sulung. Ya, karena anak sulung itu banyak berkatnya. Jadi sebelum Bapak kasih kau berkat, buat saya saja berkatmu itu. Lalu Esau bilang, enggak apa-apa. Berkatnya anak sulung itu enggak apa-apa. Buat kau saja adik, buat kau saja Yakub. Yang penting sekarang perutku bisa terisi karena saya sangat lelah. Lalu Yakub memberikan adiknya roti dan juga memberikan kacang merah itu. Dan cepat-cepat Esau memakannya karena dia sudah sangat lapar. Dia makan. Nah, sejak saat itu adik-adik, Esau kehilangan berkatnya sebagai anak sulung. Nah, cerita kita hari ini diberi tema atau judul kasih Allah yang tidak membeda-bedakan. Apa yang berbeda dalam pembacaan ini? Perbedaan yaitu ada dua saudara kembar, Esau dan Yakub. Tetapi walaupun mereka kembar, dari bentuk badannya saja berbeda. Tadi kakak Unan juga cerita mereka bersaudara 3. Tidak kembar tapi berbeda. Tapi yang ini kembar justru sangat berbeda. Satu dikatakan tadi kulitnya merah. Yang satu kulitnya licin. Satu hobinya suka berburu. Jadi tidak mau diam tinggal di rumah ini. Yang satu tenang. Si Yakub yang kulitnya licin tenang, dia lebih suka memasak di rumah, bantu orang tuanya, mungkin juga bersih-bersih rumah. Yang satu lebih suka lari-lari, kemudian mengejar binatang untuk dijadikan bahan buruan dan juga diolah. Nah, karena mereka memiliki kebiasaan yang berbeda, orang tuanya pun berbeda mengasihi mereka berdua. Kakak ulang lagi ya, Bapak Yakub sangat sayang kepada Esau. Sementara ibu Ribka sangat sayang atau kasih kepada kepada Yakub. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari di sini? Sebenarnya walaupun kita berbeda satu dengan yang lainnya, tapi kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh, karena dia satu hobi dengan saya sama kulitku, saya mencintainya. Yang ini tidak, saya tidak mengasihinya. Walaupun mereka berbeda, tetapi Allah tetap mengasihi mereka.
walaupun mungkin Bapak Yakub dan Ibu Ribka berbeda dalam mengasihi mereka berdua, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Adik-adik juga kalau bertemu dengan teman atau saudara berbeda, satu misalnya kulitnya bagus, satu kulitnya kering, satu mungkin tadi Kakak Unan bilang pendek, satu tinggi, satu agak sedikit berisi badannya, satu kurus. Kita tidak boleh pilih kasih, kita harus mengasihi mereka semua. Nah, oleh karena itu adik-adik, Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Cerita hari ini mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Siapapun dia, kita mengasihinya. Yakub, Esau, Bapak Ishak dan Ibu Ribka adalah bentuk atau contoh di mana orang yang berbeda-beda. Satu misalnya memberikan kasih yang berbeda kepada yang satu. Satu memberikan kasih yang berbeda kepada yang satu. Satu orang memiliki fisik yang berbeda dengan adiknya. Tetapi hari ini kita diberi pelajaran bahwa dimanapun kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, yakinlah bahwa Allah mengasihi mereka dan kita juga mengasihi orang tersebut, sehingga supaya kelihatan kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi orang lain sekalipun berbeda dengan kita. Ya, demikian cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini terdapat dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Judulnya Esau dan Yakub, tetapi tema cerita kita adalah kasih Allah tidak membeda-bedakan. Adik-adik, hari ini kita punya 2 ayat hafalan. Yang sama Kakak Anti ini untuk anak Indria dengan anak kecil. Boleh kita sama-sama mengucapkannya di rumah dengan Kakak Santi. Ya, jadi boleh stok Kakak Anti bacakan dulu, kasih keras supaya adik-adik dengar di rumah. Kasihilah seorang akan yang lain. Iya, Yohanes 15 ayat 17 berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita ucapkan sama-sama adik. Adik-adik kita ucapkan sama-sama. Ayat hafalan hari ini Yohanes pasal 15 ayat 17. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita ulang lagi ya. Ayat hafalan untuk anak Indria dan anak kecil. Jadi anak-anak, adik-adik di rumah yang Indria dan anak kecil, ikut Kakak Santi, Kakak Anti, Kakak Unan ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes pasal 15 ayat 17. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita ulang lagi. Yohanes pasal 15 ayat 17. Kasihilah seorang akan yang lain. Selanjutnya untuk adik-adik yang anak besar dan anak remaja, Kakak Unan boleh bantu bacakan ayat hafalannya untuk anak besar, anak remaja? Ya, dari 1 Yohanes 4 4, ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Iya, 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Mari kita ulang sama-sama ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Sekali lagi adik-adik. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Selamat membaca firman Tuhan, selamat mengucapkan dan selamat mengingatkan firman Tuhan. Demikian cerita kita hari ini adik-adik. Shalom, jaga kesehatan. Kemudian sampai bertemu kembali di ibadah kita selanjutnya. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di Kejadian 25 ayat 20 sampai 28. Firman Tuhan berkata, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel anak Aram dari Padan
Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu. Diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lainnya, dan anak yang tua akan menjadi hamba yang anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, maka anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya menjadi seperti berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub menjadi seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Amin. Ya, Kakak Unan, tadi kita sudah dengar cerita yang dibawakan oleh Kakak Emil. Kakak Unan kira-kira dengar dengan baik tidak? Dengarlah kakak, Ceritanya tentang apa? Ayo. tentang dua orang bersaudara, yang satu namanya Esau dan yang Ya. satu namanya Yakub. Kalau Esau dengan Yakub ini mereka kembar, tapi menurut Kakak Unan dalam cerita tadi apakah mereka sama fisiknya atau kelakuannya? Beda kakak, kalau Esau dia badannya berbulu. Terus hidupnya itu lebih banyak di luar. Dia suka berburu dan ya pokoknya hidupnya lebih banyak di luar lah. Sementara Yakub lebih suka di rumah. Anak rumahan gitu ya Ya, Kakak ya? anak rumahan dia kakak. Ya, tapi perlakuan orang tuanya kepada mereka menurut Kakak Unan dikasih sama atau tidak? Beda sih kakak. Beda ya. Kalau Mereka Bapak tidak terlalu. Ishak lebih sayang sama Esau. Kalau Ibu Ribka lebih sayang sama Yakub. Iya, tetapi Kakak, kalau menurut Kakak orang tuanya mereka membeda-bedakan mereka. Tapi kalau di mata Tuhan kita itu sama. Ya, Tuhan benar tidak sekali. pernah membedakan kita. Ya, adik-adik yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, walaupun kita berbeda, walaupun ada yang putih kulitnya, ada yang keriting rambutnya, ada yang gemuk badannya kayak Kakak Anti, tapi di mata Tuhan kita semua itu sama. Merespon dari cerita kita tadi, kita akan mengangkat pujian. Aku dan kamu sama di Di mata mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang hitam, yang putih, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat dulu pujian yang mengatakan tanganku ada dua, 5 jarinya. Semua tangannya diangkat. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat jadi satu, berdoa pada Tuhan. Ya, sekarang kita mau doa syafaat.
Silakan lipat tangannya. Nanti ada yang pimpin doa toh? Nanti ada yang pimpin lagu sebelum berdoa. Oh iya. Baik, kita akan berdoa syafaat. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah bersama, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Dengan orang tua kami di rumah yang mendampingi kami menonton ibadah live streaming ini bersama dengan kakak-kakak liturgis dan semua yang bertugas dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan telah menyayangi kami, memberkati kami sepanjang minggu yang telah kami jalani bersama. Terima kasih bahwa kami boleh disertai dalam kami bermain, dalam kami bertumbuh, di dalam kami belajar online di rumah, ataupun juga di dalam kami mengerjakan tugas dalam membantu orang tua kami. Terima kasih juga Bapa di sorga bahwa kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan orang seperti Allah yang tulus mengasihi kami tanpa membeda-bedakan kami. Kami melihat Esau dan Yakub berbeda fisiknya, tetapi lewat perbedaan itu Allah mau mengajar kami untuk menerima perbedaan yang ada pada diri kami ataupun dengan orang lain untuk terus kami kasihi. Kami tidak boleh mengejek, kami tidak boleh merendahkan orang lain, ataupun kami menghina. Tetapi sebaliknya kami boleh menerima satu dengan yang lainnya secara tulus, sama seperti Allah mengasihi kami, sehingga kami pun diajar untuk mengasihi orang lain. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ikut beribadah saat ini, yang setia senantiasa di rumah beribadah. Tuhan tolong jagai kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami senantiasa sukacita. Dalam masa pandemi corona ini Tuhan tolong jagai kami, jauhkan kami dari sakit, memberkati orang tua kami, dan juga memberkati lingkungan kami, bahkan kota kami, kota Palu. Bapa di surga, kami berdoa apabila ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong berkati supaya mereka boleh sembuh, dan dengan waktu yang Tuhan tentukan mereka boleh sembuh, ceria kembali, dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah, boleh kembali beraktivitas, bermain, bertumbuh, bahkan juga belajar. Kami juga bersyukur bersama apabila ada adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami yang sepekan ke depan akan berulang tahun, ataupun juga yang sepekan minggu yang telah kami lewati juga berulang tahun. Berkati umur yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah mereka bersuka cita bersama kedua orang tuanya atas usia yang mereka dapatkan, atas usia anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi pengurus sekolah minggu di Jemaat Elim Palu. Tuhan berkati juga segenap kakak-kakak pembimbing di dalam mereka melayani, mereka mengatur penata layanan, supaya ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah streaming boleh terlaksana dengan baik, dan juga kakak-kakak pemuda yang terlibat dalam pengambilan gambar atau syuting, maupun juga yang terlibat dalam permainan musik dan juga operator LCD. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan kami hari ini. Ini doa kami. Doa ini kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik dalam Tuhan, di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita harus memohon tuntunan
dari Tuhan. Nah, untuk itu mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Filipi 1 ayat 20 yang mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, Kakak Anti, tadi Tuhan bilang kita tidak boleh malu. Iya kakak. Karena Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian yang mengatakan, ku punya teman, Yesus namanya. Semua bangkit berdiri ya. Ku punya teman, Yesus namanya, dia sungguh sayang saya. Walau ku miskin atau ku kaya, dia sungguh sayang saya. Tak peduli ku miskin atau ku kaya, walau rumahku kecil atau rumah besar, ku punya teman, Yesus namanya, dia sungguh sayang saya. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alexander Esin Perempuan STH. Ya, anak-anakku sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus saling mengasihi karena kita semua ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, aku istimewa. Bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Yesus, ku berharga. Alkitab mengajarkan ku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, demikian ibadah kita pada saat ini. Atas nama Guru Sekolah Minggu Jemaat Elim Palu mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat